Nasibku menjadi wanita penghasil anak, pernikahan tanpa cinta. Tiap malam aku selalu digauli oleh suamiku. Sinta adalah seorang wanita muda yang menikah tanpa cinta karena tekanan keluarga. Pernikahannya berubah menjadi mimpi buruk ketika suaminya hanya melihatnya sebagai alat untuk menghasilkan anak. Setiap malam, ia dipaksa menjalani hubungan intim tanpa keinginannya sendiri. Sementara siang hari dihabiskan dalam rutinitas, membosankan sebagai ibu rumah tangga. Namaku Sinta. Aku adalah seorang wanita berusia 27 tahun yang terjebak dalam pernikahan tanpa cinta. Ketika aku menikah 5 tahun lalu, aku memiliki harapan dan impian yang besar. Namun, semua itu perlahan-lahan hancur seiring berjalannya waktu. Pernikahan ini bukanlah pilihan yang aku inginkan, tetapi lebih kepada tuntutan dari keluarga dan masyarakat. Keluargaku selalu menekankan pentingnya menikah di usia muda, dan ketika kesempatan itu datang, aku merasa tidak bisa menolak. Suamiku, Arif, adalah pria yang baik dalam pandangan orang lain. Dia bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarga, tetapi ada satu hal yang selalu mengganggu pikiranku. Dia tidak pernah menunjukkan cinta atau perhatian yang aku harapkan. Setiap malam, setelah seharian bekerja dan merawat anak-anak, Arif akan memaksaku untuk berhubungan intim. Aku merasa seperti barang yang harus dipenuhi kewajibannya, bukan sebagai pasangan yang dicintai. Rutinitas harian kami sangat monoton. Pagi hari dimulai dengan membangunkan anak-anak, menyiapkan sarapan, dan mengantar mereka ke sekolah. Setelah itu, aku kembali ke rumah untuk mengurus pekerjaan rumah tangga yang tidak ada habisnya. Menjelang sore, ketika Arif pulang dari kerja, suasana di rumah menjadi tegang. Dia seringkali lelah dan mudah marah. Ketika malam tiba, aku tahu apa yang akan terjadi. Aku harus memenuhi kewajibanku sebagai istri. Setiap malam menjadi perjuangan batin bagiku. Di satu sisi, aku tahu bahwa ini adalah bagian dari tanggung jawabku sebagai istri dan ibu. Di sisi lain, aku merasa tertekan dan kehilangan kendali atas tubuhku sendiri. Tidak ada ruang untuk berbicara tentang perasaanku. Setiap kali aku mencoba mengungkapkan ketidakpuasan, Arif hanya akan mengabaikanku atau menyalahkanku karena tidak bersyukur atas apa yang kami miliki. Aku sering bertanya-tanya apakah semua wanita mengalami hal yang sama dalam pernikahan mereka. Apakah ini memang takdirku? Apakah aku ditakdirkan untuk menjalani hidup seperti ini selamanya? Pikiran-pikiran ini terus menghantuiku setiap malam ketika aku terbaring di samping Arif, merasakan ketidakberdayaan dan kesepian meskipun dia ada di sampingku. Suatu hari, saat sedang mencuci pakaian di belakang rumah, aku bertemu dengan Rani, teman lamaku dari sekolah menengah. Kami belum bertemu selama bertahun-tahun. Rani terlihat bahagia dan sukses dengan kariernya sebagai seorang guru. Saat kami berbincang-bincang, dia menceritakan tentang kehidupannya yang penuh warna, perjalanan ke luar negeri, pengalaman menarik di tempat kerjanya, dan bagaimana dia menemukan cinta sejatinya. Mendengar cerita Rani membuatku merasa semakin tertekan dengan kehidupanku sendiri. Kenapa aku tidak bisa memiliki kehidupan seperti itu? Kenapa aku harus terjebak dalam rutinitas membosankan ini? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar di kepalaku saat Rani pergi meninggalkan rumahku. Malam itu menjadi malam yang berbeda bagiku. Aku merenungkan semua yang telah terjadi dalam hidupku, pernikahanku yang tanpa cinta, rutinitas harian yang membosankan, dan impian-impian yang tertahan. Aku ingin sekali menemukan jalan keluar dari semua ini. Malam kembali tiba dengan segala rutinitasnya. Suasana di rumah terasa dingin dan tegang seperti biasa. Arif pulang larut malam setelah seharian bekerja keras di kantornya. Dia tidak pernah berbicara banyak saat berada di rumah, hanya sekadar menanyakan tentang anak-anak dan makan malam sebelum melanjutkan aktivitasnya. Ketika waktu menunjukkan pukul 9 malam, hatiku mulai berdebar-debar. Saat itulah biasanya Arif akan meminta perhatian lebih dariku. Aku tahu apa artinya malam-malam tanpa pilihan lagi bagi diriku. Dengan berat hati, aku bersiap-siap menghadapi kenyataan pahit itu. Setiap kali Arif mendekatiku dengan tatapan seriusnya, rasanya seperti ada beban berat di dadaku.
Aku merasa terjebak dalam situasi yang tidak bisa kuubah. Tubuhku terasa kaku dan hatiku penuh dengan rasa takut dan cemas. Dia tidak pernah mempertimbangkan perasaanku atau keinginanku. Semua hanya berfokus pada apa yang dia inginkan. Malam ini terasa lebih sulit daripada biasanya. Ketika Arif memanggil namaku dengan nada tegas, aku merasakan getaran ketidakberdayaan menyelimuti diriku. Aku tahu bahwa menolak permintaannya hanya akan membuat keadaan semakin buruk. Konsekuensi dari penolakan itu bisa sangat menyakitkan secara emosional maupun fisik. Setelah beberapa saat berjuang melawan rasa takutku, akhirnya aku mengalah juga. Malam itu berlangsung seperti biasa, tanpa ada kehangatan atau cinta di antara kami. Hanya ada kewajiban dan rasa sakit yang harus kutanggung sendirian. Setelah semuanya selesai, aku terbaring di samping Arif dengan perasaan kosong. Air mata mulai menggenang di pelupuk mataku. Rasanya seperti tidak ada lagi harapan untuk masa depan yang lebih baik. Kenapa hidupku harus seperti ini? Kenapa aku tidak bisa mencintai suamiku atau mendapatkan cinta darinya? Pikiran-pikiran tersebut terus menghantuiku, hingga larut malam ketika akhirnya aku tertidur dengan wajah basah oleh air mata. Dalam mimpiku, aku melihat diriku sendiri sebagai wanita bebas, berjalan di pantai dengan angin sepoi-sepoi menerpa wajahku sambil tertawa bahagia bersama teman-teman lamaku. Namun mimpi indah itu segera sirna ketika suara alarm pagi membangunkanku dari tidur lelapku. Hari baru dimulai dengan rutinitas yang sama sekali tidak berubah. Bangun pagi untuk menyiapkan sarapan bagi anak-anak dan suami sebelum mereka pergi beraktivitas. Di siang hari setelah anak-anak pergi ke sekolah, aku duduk sendirian di ruang tamu sambil memandangi dinding-dinding kosong rumah kami. Rasanya seperti hidup dalam penjara tanpa jeruji besi. Setiap sudut rumah ini mengingatkanku pada semua impian yang telah hilang. Aku mulai berpikir tentang Rani lagi. Teman lamaku yang tampaknya memiliki kehidupan sempurna itu. Mungkin sudah saatnya bagiku untuk mencari cara agar bisa keluar dari belenggu ini. Mencari tahu apa saja langkah awal untuk mendapatkan kembali kebebasan dan jati diriku sendiri. Hari-hari berikutnya dipenuhi dengan pertanyaan-pertanyaan tentang bagaimana cara memulai perubahan dalam hidupku tanpa harus melukai orang-orang di sekitarku. Apakah mungkin untuk menemukan jalan keluar tanpa menghancurkan keluargaku? Dengan segala ketidakpastian ini dalam pikiran, aku mulai merencanakan langkah kecil untuk menemukan kebahagiaan sejati, meskipun jalan itu tampaknya masih sangat panjang dan penuh rintangan. Hari-hari berlalu, dan rutinitas hidupku masih terasa monoton. Namun, satu hal yang mulai berubah adalah cara aku memandang hidup. Setiap kali aku melihat cermin, aku tidak hanya melihat wajah yang lelah, tetapi juga seorang wanita yang ingin berjuang untuk kebahagiaannya sendiri. Keberanian itu mulai tumbuh dalam diriku, meskipun masih samar. Suatu sore, saat aku sedang menjemput anak-anak dari sekolah, aku bertemu dengan Rani di depan gerbang. Dia tampak ceria dengan senyuman lebar yang selalu membuatku merasa hangat. Kami saling menyapa, dan dia mengajakku untuk duduk di taman dekat sekolah. Rani bercerita tentang kehidupannya yang penuh warna, tentang pekerjaan barunya sebagai guru di sekolah swasta, dan bagaimana dia menemukan cinta sejatinya dengan seorang pria yang sangat menghargainya. Mendengar cerita Rani membuatku merasa terinspirasi. Dia berbicara tentang kebebasan untuk mengejar impian, dan pentingnya mencintai diri sendiri. Rani tidak hanya sukses dalam kariernya, tetapi juga dalam kehidupan pribadinya. Dia memiliki pasangan yang mendukungnya dalam setiap langkah. Dalam hatiku, aku merasa iri sekaligus bersemangat. Apakah mungkin aku bisa meraih kebahagiaan seperti itu? Kami menghabiskan waktu berjam-jam berbincang-bincang di taman. Dan saat matahari mulai terbenam, Rani menawarkan untuk mengajakku bergabung dalam komunitas perempuan di kotaku. Komunitas ini fokus pada pemberdayaan perempuan dan membantu mereka menemukan jati diri serta mengejar impian mereka. Tawaran itu membuatku bersemangat sekaligus ragu. Apakah aku cukup berani untuk mengambil langkah ini? Setelah berpikir sejenak, aku memutuskan untuk menerima tawaran Rani. Mungkin ini adalah kesempatan yang kutunggu-tunggu untuk memulai perubahan dalam hidupku. Kami sepakat untuk bertemu lagi minggu depan di acara pertemuan komunitas tersebut. Malam itu, ketika Arif pulang ke rumah,
Aku merasa lebih bersemangat daripada biasanya. Namun, saat dia mulai menanyakan tentang hariku, rasa cemas kembali muncul. Aku tahu bahwa Arif tidak akan mengerti jika aku membicarakan rencanaku untuk bergabung dengan komunitas tersebut. Dia selalu skeptis terhadap hal-hal baru dan lebih memilih agar aku tetap di rumah menjalani peran sebagai istri dan ibu. Ketika malam tiba, Arif kembali meminta perhatian dariku. Dengan perasaan campur aduk antara rasa takut dan harapan, aku menjalani malam itu seperti biasa. Namun kali ini, ada sedikit keberanian dalam diriku. Sebuah keputusan untuk tidak menyerah pada keadaan. Hari-hari berikutnya terasa lebih ringan karena aku memiliki sesuatu yang dinantikan, pertemuan dengan komunitas perempuan. Ketika hari H tiba, aku mengenakan pakaian terbaikku dan berusaha terlihat percaya diri meskipun hati ini masih berdebar-debar. Saat tiba di lokasi pertemuan, suasana hangat menyambutku. Banyak wanita dari berbagai latar belakang berkumpul di sana. Mereka berbagi cerita tentang perjuangan dan keberhasilan mereka masing-masing. Aku merasa seolah-olah menemukan tempat yang tepat untuk diriku sendiri. Di tengah pertemuan itu, seorang wanita bernama Maya berbicara tentang pentingnya mencintai diri sendiri sebelum mencintai orang lain. Kata-katanya menyentuh hatiku. Dia berbicara tentang bagaimana kita seringkali mengabaikan kebutuhan diri sendiri demi memenuhi ekspektasi orang lain. Aku merasa terinspirasi untuk berbagi ceritaku juga. Ketika giliranku tiba, aku berdiri di depan kelompok itu dengan sedikit gemetar tetapi penuh semangat. Aku menceritakan tentang kehidupanku sebagai istri dan ibu yang terjebak dalam rutinitas tanpa cinta. Aku menjelaskan betapa sulitnya menjalani hidup seperti itu, dan bagaimana aku ingin menemukan jati diriku kembali. Setelah selesai bercerita, banyak wanita lain yang memberikan dukungan dan semangat padaku. Mereka menceritakan pengalaman serupa dan bagaimana mereka berhasil bangkit dari situasi sulit mereka masing-masing. Aku merasa diterima dan didengar, sesuatu yang sangat kurindukan selama ini. Pertemuan itu menjadi titik balik dalam hidupku. Rasa percaya diriku mulai tumbuh seiring dengan dukungan dari sesama wanita yang memahami perjuanganku. Setelah pertemuan komunitas perempuan itu, hidupku mulai terasa berbeda meskipun tantangan masih ada di depan mata. Setiap kali aku menghadiri pertemuan tersebut, semangatku semakin membara. Aku belajar banyak tentang pentingnya mencintai diri sendiri dan bagaimana cara mengatasi rasa takut serta ketidakpastian dalam hidup. Namun, satu hal yang masih menghantuiku adalah bagaimana cara menjelaskan semua ini kepada Arif tanpa menimbulkan konflik lebih lanjut. Dia tidak pernah mendukung keinginanku untuk mencari kebahagiaan di luar rumah tangga kami. Baginya, peran sebagai istri adalah segalanya. Suatu malam setelah makan malam bersama anak-anak, Arif bertanya tentang kegiatan baruku belakangan ini. Dengan hati-hati, aku mencoba menjelaskan bahwa aku bergabung dengan komunitas perempuan untuk mendukung pengembangan diri dan menemukan jati diriku kembali. Namun, reaksi Arif jauh dari yang kuharapkan. Dia terlihat marah dan skeptis, mempertanyakan mengapa aku perlu bergabung dengan kelompok orang lain ketika seharusnya fokus pada keluarga kami. Arif merasa terancam oleh perubahan sikapku. Dia khawatir bahwa keinginanku untuk mandiri akan merusak hubungan kami sebagai suami istri. "Kenapa kamu tidak puas dengan apa yang sudah kita miliki?" Tanyanya dengan nada tinggi. Aku merasa hatiku hancur mendengar kata-katanya. Aku mencoba menjelaskan bahwa keinginanku bukanlah untuk meninggalkan keluarga atau mengabaikan tanggung jawab sebagai istri dan ibu. Aku hanya ingin menemukan kebahagiaan dalam diriku sendiri agar bisa memberikan yang terbaik bagi anak-anak kami. Namun percuma saja. Arif tetap bersikeras bahwa semua ini hanya akan membawa masalah bagi keluarga kami. Malam itu berakhir dengan ketegangan antara kami. Arif pergi tidur tanpa berbicara lebih lanjut, sementara aku terjaga merenungkan semua kata-katanya. Hari-hari setelahnya menjadi semakin sulit bagiku. Setiap kali aku pergi ke pertemuan komunitas atau melakukan aktivitas baru lainnya, Arif selalu menunjukkan ketidakpuasan dan kemarahan yang tersimpan di dalam dirinya. Dia mulai mengabaikanku lebih sering dan bahkan bertindak dingin terhadap anak-anak juga. Aku merasa terjebak dalam lingkaran setan,
Di satu sisi ada keinginan kuat untuk mandiri dan menemukan kebahagiaan pribadi. Di sisi lain ada rasa takut kehilangan keluargaku jika terus melawan kehendaknya. Dalam kekacauan emosional ini, aku mulai mencari cara untuk menyeimbangkan kedua sisi kehidupanku, sebagai istri sekaligus individu yang memiliki hak atas kebahagiaannya sendiri. Aku mulai menulis jurnal setiap malam setelah anak-anak tidur. Mengekspresikan semua pikiran dan perasaanku membantu meredakan tekanan batin. Melalui tulisan-tulisan itu, aku menyadari bahwa kebahagiaan tidak datang begitu saja. Butuh perjuangan dan keberanian untuk memperjuangkannya, meskipun harus menghadapi penolakan dari orang-orang terdekat sekalipun. Satu malam ketika semua orang sudah tidur, aku duduk sendirian di ruang tamu sambil membaca kembali catatan-catatan lama dari pertemuan komunitas perempuan. Salah satu kutipan menarik perhatian. Kebahagiaan dimulai dari diri sendiri. Kalimat sederhana itu menggugah semangatku kembali. Apakah mungkin jika aku bisa menemukan cara untuk bahagia meskipun situasi di rumah tidak mendukung? Setelah pertemuan dengan komunitas perempuan, aku mulai menemukan secercah harapan. Meskipun Arif tetap tidak mendukung, aku memutuskan untuk mengambil langkah kecil. Suatu pagi, saat Arif pergi kerja dan anak-anak di sekolah, aku membuka laptop lama pemberian orang tuaku. Dengan gemetar, aku mencari informasi tentang kursus online yang bisa diikuti sembari tetap mengurus rumah tangga. Di antara banyak pilihan, mataku tertuju pada kursus menjahit dan desain busana. Sejak kecil, aku suka membuat pola baju dari kain sisa, meski tak pernah serius menekuninya. Tanpa pikir panjang, aku mendaftar kursus pemula dengan biaya terjangkau. Setiap hari, aku menyisihkan waktu 2 jam setelah menyelesaikan pekerjaan rumah untuk belajar secara online. Perlahan, rasa percaya diriku kembali tumbuh. Awalnya, Arif tidak menyadari kegiatan baruku. Namun, ketika dia melihatku sering duduk di depan laptop, dia mulai curiga. "Apa yang kau lakukan setiap siang ini?" tanyanya suatu hari dengan nada tajam. Aku menjawab sejujurnya. Aku sedang belajar menjahit, ingin membuat baju untuk anak-anak. Alasan itu membuat Arif mengangguk dingin, meski matanya masih penuh ketidakpercayaan. Minggu-minggu berikutnya, aku mulai mempraktikkan ilmu yang kudapat. Dengan uang tabungan rahasia, yang kukumpulkan sedikit demi sedikit dari sisa belanja bulanan, aku membeli mesin jahit bekas dan beberapa kain perca. Aku menjahit baju sederhana untuk anak-anakku. Saat mereka memakainya ke sekolah, rasa bangga menyelimutiku. Ini adalah pencapaian kecil yang memberi arti besar dalam hidupku. Suatu sore, Rani mengunjungiku. Dia terkejut melihat hasil jahitanku. "Kamu berbakat, Sinta. Kenapa tidak kamu jual saja?" sarannya. Aku terkejut. "Jualan?" Aku tak pernah berpikir sejauh itu. Tapi Rani bersikeras. "Coba saja. Aku bisa bantu promosi di media sosial." Dengan hati berdebar, aku menyetujui ide itu. Rani mengambil foto hasil jahitanku dan mengunggahnya di platform jual-beli online. Tak disangka, dalam 3 hari, ada 5 pesanan masuk. Aku hampir tak percaya. Uang pertama yang kudapat dari usahaku sendiri, 110.000, kugenggam erat seolah itu adalah harta karun. Tapi kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Suatu malam, ketika aku sedang asik memotong pola baju, Arif pulang lebih awal. Dia marah besar melihat mesin jahit dan kain berantakan di ruang tamu. "Apa ini? Rumah jadi berantakan karena kegiatan tak berguna ini," bentaknya. Aku mencoba menjelaskan, tapi dia tak mau dengar. Dengan kasar, dia menendang mesin jahit hingga terjungkal. Malam itu aku menangis dalam diam, tapi air mata kali ini berbeda. Ada kemarahan yang menyertainya. Aku sadar, Arif takut kehilangan kendali atas diriku. Konflik dengan Arif memuncak minggu berikutnya. Setiap kali aku mencoba melanjutkan usahaku, dia selalu mencari cara untuk menghentikanku. Suatu siang, saat aku sedang mengantar pesanan baju ke tetangga, Arif menelepon dengan suara menggelegar. "Pulang sekarang, anak-anak kelaparan dan rumah berantakan." Padahal, aku sudah menyiapkan makan siang sebelum pergi. Tapi seperti biasa, kebenaran tak penting bagi Arif. Yang dia mau hanyalah ketaatanku.
Ketika aku pulang, Arif sudah menunggu dengan muka merah padam. Sejak kau sibuk dengan kegiatan sampingan itu, kau lupakan kewajibanmu. Hardiknya. Aku mencoba berdialog. Aku tetap mengurus rumah dan anak-anak. Ini hanya... Tamparan keras menyambar pipiku sebelum aku sempat menyelesaikan kalimat. Dadaku sesak. Ini pertama kalinya Arif berani menyakitiku secara fisik. Kau pikir aku tidak tahu kau menyimpan uang hasil jualanmu? Semua penghasilan keluarga harus melalui aku, teriaknya sambil merampas tas berisi uang hasil penjualan baju. Aku terduduk lemas. Rasanya seperti mimpi buruk. Anak-anak yang mendengar keributan dari kamar mereka berlarian keluar sambil menangis. Melihat mereka ketakutan, hatiku hancur berkeping-keping. Malam itu, setelah Arif tertidur, aku menyelinap ke kamar anak-anak. Kurebahkan tubuh di lantai, sambil memeluk erat putri sulungku, Laras. "Maafkan ibu, nak," bisiku pelan. Laras yang berusia 9 tahun membalas pelukanku. "Ibu tidak bersalah. Aku selalu lihat ibu bekerja keras." Kata-kata polosnya membuat tekadku semakin kuat. Aku tak bisa terus seperti ini, hidup dalam ketakutan dan penindasan. Esok paginya, saat Arif pergi kerja, aku menghubungi Rani. Dengan suara bergetar, ku ceritakan semua yang terjadi. "Kamu harus keluar dari sana, Sinta. Ini sudah darurat," desak Rani. "Tapi bagaimana caranya? Aku tidak punya tempat tinggal alternatif. Uang tabunganku sudah dirampas Arif." Di tengah keputusasaan, Rani menawarkan solusi. "Tinggal sementara di rumahku. Aku punya kamar kosong. Bawa anak-anakmu." Aku terisak mendengar tawarannya. Tapi bagaimana dengan Arif? Apa akibatnya jika aku pergi diam-diam? Sementara aku masih ragu, takdir memaksaku bertindak. 2 hari kemudian, Arif kembali memukulku karena menolak hubungan intim. Kali ini, pukulannya lebih keras hingga membuat bibirku pecah. Darah yang menetes dari mulutku menjadi titik balik. Besok pagi aku akan pergi. Dengan tangan gemetar, aku mengemasi pakaian seadanya untukku dan anak-anak. Kutinggalkan surat singkat untuk Arif. Aku pergi demi keselamatan kami. Saat fajar menyingsing, dengan ditemani Rani yang setia menunggu di luar pagar, aku melangkah keluar rumah sambil menggandeng erat tangan anak-anak. Perjalanan menuju rumah Rani terasa seperti mimpi. Aku terus bertanya pada diri sendiri, apakah ini keputusan tepat? Tapi ketika melihat luka di wajahku di kaca spion mobil, aku tahu jawabannya. Setelah meninggalkan rumah Arif, aku dan anak-anak tiba di rumah Rani dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, ada rasa lega karena akhirnya bisa keluar dari situasi berbahaya. Namun, di sisi lain, rasa takut dan cemas menyelimuti pikiranku. Bagaimana jika Arif mencariku? Apa yang akan terjadi pada anak-anak? Rani menyambut kami dengan hangat. Dia membimbing kami ke kamar kosong yang telah disiapkan. "Kamu tidak perlu khawatir, Sinta. Di sini kamu aman," ujarnya sambil memelukku erat. Pelukan itu memberikan rasa nyaman yang sudah lama hilang. Hari-hari pertama di rumah Rani terasa seperti masa transisi. Aku berusaha menyesuaikan diri dengan lingkungan baru sambil tetap menjaga anak-anak agar merasa aman dan nyaman. Rani membantu mengurus mereka saat aku mencari cara untuk mendapatkan penghasilan kembali. Dengan dukungan Rani, aku mulai menjual baju-baju yang sudah kujahit sebelumnya secara online. Rani juga membantuku mempromosikan hasil jahitanku di media sosial. Dalam waktu singkat, pesanan mulai berdatangan kembali, meskipun tidak sebanyak sebelumnya. Namun, setiap pesanan memberikan harapan baru bagiku. Suatu sore, saat aku sedang menjahit di ruang tamu, Laras dan adiknya, Dika, bermain di halaman belakang. Rani datang menghampiriku dengan wajah ceria. "Sinta, aku punya ide. Kenapa kita tidak membuat kelas menjahit untuk perempuan di sekitar sini? Banyak yang ingin belajar." Ide itu membuatku terkejut, sekaligus bersemangat. Tapi aku masih pemula. Jawabku ragu-ragu. "Justru itu, kita bisa belajar bersama-sama. Banyak perempuan di luar sana yang mungkin ingin belajar menjahit untuk meningkatkan keterampilan mereka," Rani meyakinkanku.
Setelah berpikir sejenak, aku setuju untuk mencoba. Kami mulai merencanakan kelas menjahit sederhana di rumah Rani setiap akhir pekan. Dengan bantuan media sosial, kami mengundang perempuan-perempuan di sekitar untuk bergabung. Hari pertama kelas menjahit tiba, dan aku merasa gugup sekaligus bersemangat. Beberapa perempuan datang, ada yang sudah berkeluarga, dan ada juga yang masih remaja. Melihat mereka antusias, membuatku merasa lebih percaya diri. Aku mengajarkan dasar-dasar menjahit dan pola sederhana kepada mereka. Ternyata, banyak dari mereka memiliki minat yang sama, ingin belajar menjahit untuk menghasilkan uang tambahan bagi keluarga mereka. Suasana kelas menjadi hangat dan penuh tawa. Kami berbagi cerita dan pengalaman hidup masing-masing. Selama beberapa minggu ke depan, kelas ini semakin berkembang. Peserta semakin banyak, dan kami mulai membuat produk bersama untuk dijual secara online. Aku merasa seolah-olah menemukan tujuan baru dalam hidupku. Bukan hanya untuk diriku sendiri, tetapi juga untuk membantu perempuan lain menemukan kemandirian melalui keterampilan menjahit. Namun, meskipun hidupku terasa lebih baik di sini, bayang-bayang Arif masih menghantuiku. Aku sering terbangun di malam hari karena mimpi buruk tentang kekerasan yang pernah kuterima darinya. Aku tahu bahwa meskipun fisikaku aman sekarang, luka emosional itu butuh waktu untuk sembuh. Suatu malam setelah kelas menjahit selesai, Rani mengajakku berbicara serius. "Sinta, bagaimana perasaanmu tentang Arif? Apakah kamu sudah memikirkan langkah selanjutnya?" Tanyanya lembut. Aku terdiam sejenak sebelum menjawab. Aku merasa takut dia akan mencariku, atau bahkan mencoba mengganggu kita. Rani mengangguk paham. "Kamu harus mempertimbangkan langkah hukum jika perlu," sarannya. Pembicaraan itu membuatku merenung lebih dalam lagi tentang situasiku dan apa yang harus kulakukan selanjutnya. Beberapa minggu setelah kelas menjahit dimulai, hidupku mulai terasa lebih stabil meskipun masih ada ketidakpastian tentang masa depan. Pesanan baju terus berdatangan dari pelanggan setia yang puas dengan hasil kerjaku. Namun, bayang-bayang Arif masih menghantuiku. Aku tahu bahwa dia tidak akan tinggal diam selamanya. Suatu pagi saat sedang menyiapkan sarapan untuk anak-anak, teleponku berdering. Itu adalah pesan dari Rani. "Sinta, kita perlu bicara serius." Ketika bertemu dengannya di ruang tamu setelah anak-anak pergi ke sekolah, wajah Rani tampak serius. "Aku baru saja mendengar kabar dari tetangga bahwa Arif sedang mencarimu," katanya pelan. Hatiku berdebar kencang mendengar berita itu. "Apa maksudmu? Di mana dia mencariku?" Tanyaku cemas. "Tetangga melihatnya bertanya-tanya tentang kamu di sekitar rumahmu yang lama," jawabnya. Kekhawatiran menyelimuti pikiranku. Apakah dia akan datang mencariku? Apakah dia akan melakukan sesuatu yang buruk? Rani melihat ketakutanku dan berkata, "Kamu harus mempertimbangkan langkah hukum agar dia tidak bisa mengganggu kamu lagi." Aku tahu bahwa ini adalah langkah besar dan mungkin sulit untuk dilakukan. Tapi akankah aku terus hidup dalam ketakutan? Apakah aku benar-benar ingin kembali ke kehidupan lama yang penuh kekerasan? Setelah berpikir panjang semalaman, akhirnya aku memutuskan untuk berkonsultasi dengan pengacara mengenai situasiku dan hak-hakku sebagai seorang istri serta ibu dari anak-anak kami. Hari berikutnya, aku menemui seorang pengacara perempuan bernama Ibu Maya yang terkenal peduli terhadap kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga. Dalam pertemuan itu, Ibu Maya mendengarkan ceritaku dengan seksama dan memberikan saran serta langkah-langkah hukum yang bisa kuambil. "Pertama-tama, kamu harus melaporkan kekerasan yang pernah kamu alami," katanya tegas namun lembut. Mendengar kata-kata itu membuatku merinding. Melaporkan Arif berarti membuka luka lama, sekaligus menghadapi ketakutan terbesar dalam hidupku. Tapi mungkin inilah jalan menuju kebebasan sejati. Ibu Maya juga menyarankan agar aku mengajukan permohonan perlindungan sementara agar Arif tidak bisa mendekatiku atau anak-anak selama proses hukum berlangsung. Setelah pertemuan itu berakhir, aku merasa bingung, namun sekaligus bersemangat. Ini adalah langkah besar menuju kebebasan dari belenggu masa lalu.
Ketika pulang ke rumah Rani, hatiku penuh dengan harapan baru meskipun rasa takut masih ada di dalam diriku. Dengan dukungan teman-teman baruku dan keberanian yang kutemukan dalam diri sendiri, aku tahu bahwa keputusan ini adalah langkah pertama menuju kehidupan yang lebih baik bagi diriku dan anak-anak. Keputusan besar ini bukan hanya tentang melindungi diriku sendiri, tetapi juga tentang memberikan contoh kepada anak-anakku bahwa mereka tidak perlu menerima kekerasan atau penindasan dalam bentuk apapun. Setelah berkonsultasi dengan Ibu Maya, aku memutuskan untuk mengambil langkah hukum yang diperlukan untuk melindungi diriku dan anak-anak. Proses ini tidak mudah. Setiap kali aku mengingat kekerasan yang pernah kuterima dari Arif, rasa takut dan trauma kembali menghantuiku. Namun, aku tahu bahwa ini adalah langkah penting untuk memulai hidup baru. Hari pertama di pengadilan terasa sangat menakutkan. Ketika aku duduk di ruang tunggu, perasaanku campur aduk antara cemas dan bersemangat. Rani menemaniku, memberikan dukungan moral yang sangat dibutuhkan. Ingat, Sinta, kamu tidak sendiri. Banyak perempuan di luar sana yang mengalami hal yang sama, katanya sambil menggenggam tanganku erat. Ketika namaku dipanggil, aku merasa jantungku berdegup kencang. Dengan langkah mantap, aku memasuki ruang sidang. Di sana, Ibu Maya sudah menunggu dan memberikan senyuman meyakinkan. Aku menceritakan semua yang terjadi, tentang kekerasan yang pernah kuterima, dan ketakutanku akan Arif. Setiap kata yang keluar dari mulutku terasa seperti pembebasan. Aku akhirnya bisa berbicara tentang apa yang terjadi tanpa merasa tertekan. Setelah mendengar ceritaku, hakim mengeluarkan keputusan sementara untuk memberikan perlindungan bagi diriku dan anak-anak. Aku merasa beban berat terangkat dari pundakku. Ini adalah langkah awal menuju kebebasan sejati. Selama beberapa minggu ke depan, aku menjalani proses hukum dengan dukungan Rani dan Ibu Maya. Setiap kali ada sidang atau pertemuan dengan pengacara, aku semakin percaya diri. Aku mulai memahami hak-hakku sebagai seorang perempuan dan ibu. Di sisi lain, kehidupan sehari-hariku bersama anak-anak juga mulai terasa lebih baik. Kelas menjahit yang kami adakan semakin berkembang. Banyak perempuan di sekitar mulai bergabung dan belajar. Kami bahkan mulai membuat produk baru untuk dijual secara online, seperti tas dan aksesori lainnya. Melihat anak-anak bermain bahagia di rumah Rani, membuatku merasa tenang. Mereka tidak lagi merasakan ketakutan seperti sebelumnya. Namun, meskipun hidupku tampak lebih baik, bayang-bayang Arif masih menghantuiku. Suatu malam, saat aku sedang menjahit di ruang tamu, tiba-tiba terdengar suara ketukan keras di pintu. Jantungku berdegup kencang. Apakah itu Arif? Rani segera membuka pintu sambil bersiap menghadapi situasi apapun. Ternyata itu adalah tetangga yang datang untuk memberitahu bahwa Arif terlihat berkeliaran di sekitar rumah Rani. Hatiku bergetar mendengar kabar itu. Rasa takut kembali menyelimuti pikiranku. Kita harus melapor ke polisi, kata Rani tegas. Dengan berat hati, aku setuju. Kami pergi ke kantor polisi terdekat untuk melaporkan keberadaan Arif dan meminta perlindungan lebih lanjut. Di sana, petugas polisi mendengarkan ceritaku dengan serius dan segera mengambil tindakan untuk memastikan keselamatanku. Setelah beberapa hari berlalu tanpa kejadian buruk, rasa lega mulai menyelimuti hidupku. Aku tahu bahwa meskipun ada banyak tantangan di depan, aku tidak sendirian lagi. Dukungan dari teman-teman baru dan komunitas perempuan memberikanku kekuatan untuk terus maju. Aku mulai merencanakan masa depan, mungkin membuka usaha kecil menjahit sendiri, atau bahkan mengajarkan keterampilan menjahit kepada lebih banyak perempuan di sekitar sini. Dengan semangat baru ini, aku merasakan kebahagiaan yang belum pernah kutemukan sebelumnya. Akhirnya, setelah beberapa bulan menjalani proses hukum dan membangun hidup baru di rumah Rani, aku merasa lebih kuat dari sebelumnya. Hari demi hari berlalu dengan penuh harapan. Aku tidak hanya menemukan kembali diriku, tetapi juga menemukan kebahagiaan yang selama ini hilang. Suatu sore yang cerah, saat kami sedang berkumpul di kelas menjahit bersama para peserta lainnya, suasana menjadi sangat ceria. Kami semua tertawa sambil menunjukkan hasil karya masing-masing. Melihat wajah-wajah bahagia itu, membuatku menyadari betapa berharganya perjalanan ini.
Rani datang menghampiriku dengan senyuman lebar. Sinta, kamu tahu, kita harus merayakan semua pencapaian ini. Kita bisa mengadakan bazar kecil untuk menjual produk kita, usulnya penuh semangat. Ide itu membuatku bersemangat. Kami mulai merencanakan bazar sederhana di lingkungan sekitar untuk memperkenalkan hasil karya kami kepada masyarakat luas. Semua peserta kelas menjahit ikut berpartisipasi dalam persiapan, mulai dari membuat produk hingga mempromosikannya ke tetangga-tetangga kami. Hari bazar tiba dengan penuh antusiasme. Kami semua mengenakan seragam hasil jahitan sendiri dan menghias stand kami dengan cantik. Banyak orang datang untuk melihat produk-produk kami. Suasana ramai dan penuh tawa mengingatkanku pada betapa pentingnya dukungan komunitas dalam perjalanan ini. Ketika bazar berlangsung sukses dan kami berhasil menjual banyak produk, hatiku dipenuhi rasa syukur. Ini bukan hanya tentang uang. Ini adalah tentang menemukan jati diri dan membangun kembali kepercayaan diriku setelah sekian lama terpuruk dalam ketidakberdayaan. Dalam keramaian bazar itu, aku melihat anak-anakku bermain bahagia bersama teman-teman. Mereka tidak lagi terlihat ketakutan atau cemas seperti sebelumnya. Melihat mereka tersenyum membuatku menyadari bahwa semua perjuangan ini bukan hanya untuk diriku sendiri, tetapi juga untuk masa depan mereka. Setelah bazar selesai, kami semua berkumpul untuk merayakan keberhasilan bersama-sama. Rani berdiri di depanku dengan gelas minuman. Untuk Sinta, wanita hebat yang telah bangkit dari keterpurukan. Semua orang mengangkat gelas mereka sambil bersorak-sorai. Malam itu menjadi momen berharga dalam hidupku. Aku menyadari bahwa kebahagiaan sejati bukanlah tentang menghindari kesulitan, tetapi tentang bagaimana kita bangkit setelah jatuh dan menemukan kekuatan dalam diri kita sendiri. Dengan tekad bulat dan semangat baru dalam hati, aku siap menghadapi masa depan, sebuah masa depan yang penuh harapan dan kebahagiaan bagi diriku dan anak-anakku. Kini aku tahu bahwa meskipun perjalanan ini panjang dan penuh rintangan, setiap langkah kecil menuju kebebasan adalah langkah menuju kehidupan yang lebih baik. Aku telah menemukan jati diriku, seorang wanita kuat yang tidak akan pernah menyerah pada keadaan apapun.